Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, wah, silakan masuk, Mbak Iza. Iya, Bu. Mau duduk di mana, Mbak Iza? Mau di sini aja deh, Bu. Oke, silakan. Duduk senyaman kamu, bagaimana? Oke. Nggak mau bersandar? Nggak, ini aja sih, Bu. Kita aja, oke. Nah, makasih loh Mbak Iza udah mau datang ke sini, udah mampir. Tadi sebelum ke sini ada kelasnya siapa, Mbak Iza? Ada kelasnya Pak Mukhat. Pak Muda. Iya. Mata kuliah apa, Mbak? Baru ya kuantitatif. Kuantitatif. Iya. Bagaimana, Mbak? Kelasnya tadi? Suasananya Mbak Iza enjoy atau bagaimana, Mbak? Kalau saya sendiri sih enjoy-nya aja. Tadi sempat di kelas itu bapaknya bertanya, tapi semua mahasiswa, semua teman-teman saya di kelas ini diam. Terus saya dan teman saya menjawab, jadi memecahkan suasana yang diem tadi. Yang boring banget tadi ya, Mbak? Iya, betul, Oke. Bu. Ya, sebelumnya Mbak Iza, bagaimana kabarnya hari ini? Lupa tanya tadi. Alhamdulillah, untuk kabar saya hari ini baik, Bu. Baik. Iya. Puji Tuhan. Tadi sebelum kelasnya Pak Muda, kelas jam berapa tadi, Mbak? Di Pak Mukham jamnya jam 7:30 sih, Bu. Apa? Iya. Bagaimana perjalanannya dari rumah ke kampus, Mbak? Saya tadi kan bangunnya ke siang ya, Bu ya, jadi Iya. kayak keburu-buru. Tapi ya alhamdulillah sih, Bu, sampai kampus masih Pak Mukhamnya ini masih belum datang, jadi nggak sampai terlambat gitu, Bu. Oke, Mbak Iza katanya tadi kebangun kesiangan. Jam berapa, Mbak, kebangunnya? Kebetulan saya kan lagi ada halangan, jadi saya nggak sholat subuh, Bu, dan saya bangun karena alarm, dan alarm saya membangunkan saya di jam 6:30 kurang. Oh. Iya. Mbak Iza emang nyetel alarmnya jam berapa, Mbak? Banyak atau cuma satu? Banyak sih, Bu, tapi mulainya tuh dari jam 4. 4. Berarti Iya. dari jam 4 itu nggak kedengaran, Mbak. Jam Iya. 7-an, Mbak, jam Iya. 6-an baru itu kedengaran. Jam 6 lebih. Emang tadi malam Mbak Iza bergadang atau bagaimana, Mbak Iza? Iya, Bu, saya begadang mengerjakan tugas. Iya. Oh, sampai jam berapa, Mbak Iza? Saya mengerjakan tugas itu sampai jam 12. 12. Iya. Ngerjain tugas apa, Mbak Iza? Kalau boleh Saya tahu. mengerjakan tugas dari mata kuliah mikro. Saya mempelajari, lebih tepatnya mempelajari terus sambil membuat beberapa tugas yang belum saya pahami gitu, Bu. Oke. Mikro berarti praktik ya, Mbak? Lebih banyak praktik ya? Iya, Bu, banget sekali, banyak banget yang namanya praktik di situ, Bu. Saya melihat Mbak Iza ini udah kayak aku capek dengan mikro ini aku. Ya bener, Mbak. Iya, tapi ya gimana lagi, Bu. Harus dijalani aja. Iya, Bu, Ya, benar. benar. Oke, Mbak Iza, sebelumnya terima kasih nih Mbak Iza udah mau nyempatin datang ke ruang BK. Dan tentunya Mbak Iza bukan hanya mau ketemu saya, gak hanya mau duduk di sini, ya pastinya ada hal yang mau diceritain, bener Mbak Iza? Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum itu Mbak Iza, saya mau konfirmasi nih kalau di sini saya hanya sebagai ibu, hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai ya jembatan untuk Mbak Iza. Selebihnya dari solusi ataupun apa yang Mbak Iza putuskan ke depannya itu dari Mbak Izanya sendiri. Bersedia Mbak Iza? Iya, Bu. Oke. Saya bersedia. Oke. Di sini kita proses konseling hanya ibu hanya bisa punya waktu hanya 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak Iza bersedia atau kita perlu schedule ulang waktunya? Saya bersedia sih, Bu, bersedia. Bersedia. Oke. Baik, sini Mbak Iza bisa bercerita, bisa menyampaikan apapun kepada ibu. Silakan Mbak Iza. Baik, Bu, terima kasih atas
kesempatannya. Jadi di sini saya mau menceritakan permasalahan saya yang dimana saya memiliki rasa tidak percaya diri, Bu. Saya tidak apakah saya kurangnya percaya diri atau gimana, intinya saya kalau sama teman tuh kayak gimana gitu, kayak ngerasa apa ya, dia ini mengatai saya atau bagaimana gitu, sehingga dari omongan-omongan saya tadi itu kepikiran terus menerus yang membuat saya itu kayak ikut hati Bu, kayak keganggu aja gitu. Oke, berarti dari perkataan temannya Mbak Iza ini sampai buat Mbak Iza kepikiran, ya. Iya Bu, benar. Oke, berarti perkataannya ini sampai mengganggu kesehariannya Mbak Iza ya? Atau Iya Bu, bisa dibilang mengganggu keseharian saya juga. oke, ini mengganggu, berarti sampai mengganggu tugas perkuliahannya Mbak Iza ini sampai terbengkalai atau bagaimana Mbak Iza? Kalau mengenai tugas kuliah, hampir waktu itu hampir membuat tugas saya karena kaput di karena omongan teman saya ini tadi. Kalau boleh tahu nih Mbak Iza, permasalahan ini mulai kapan Mbak Iza? Nah, untuk permasalahannya ini dari semester 3 kemarin. 3 kemarin. Berarti sampai sekarang ya Mbak Iza? Iya, permasalahannya sampai sekarang. Oke, berarti perkataannya temannya Mbak Iza ini dari semester 3 sampai sekarang atau hanya semester 3 perkataannya ini? Awalnya yang semester 3 itu kayak merasa sakit banget gitu. Terus semester 4 juga kan waktu itu kan saya mengikuti kegiatan di ruang kampus, itu juga kayak membuat saya kayak nggak pede di depan halayak, apalagi saat saya menjawab pertanyaan dari dosen. Awalnya saya kok sudah punya jawaban buat pertanyaan si dosen, akan tetapi pikiran saya kayak tiba-tiba ini benar gak ya, karena waktu itu kejadiannya kan saya ingin menjawab nih pertanyaan dari si dosen, tapi teman saya bilang kamu salah jawabannya, tapi mau saya kok benar, tapi kayak ya lagi teman saya mempengaruhi saya karena kok bahasa Jawanya itu apa ya, bahasa Inggrisnya kayak nanti kamu dimarahin loh karena ini otaknya gak di sini gitu. Tapi kan saya kan menjawab apa namanya yang sesuai dosen bilang, tapi teman saya yang tadi kayak menghambat gitu, kayak udah gak bisa, jawabanmu masih kurang, masih gak perfect, masih kurang baik gitu Bu. Tuh, Mbak Iza ini hanya di mata kuliah tertentu atau semua mata kuliah Mbak Iza merasakan perasaan ini? Untuk di semester ini, semester 5, hanya beberapa mata kuliah aja sih Bu yang ikut hati. Tapi kalau yang di semester 3, 4 bisa dibilang hampir semuanya. Tapi kalau yang semester sekarang hanya beberapa saja. Berarti perkataan teman Mbak Iza ini bisa sampai mempengaruhi semua mata kuliah. Iya Sampai. Bu, kayak apa ya, aku ini gimana ini. Oke, Mbak Iza, kan ini perkataan itu kan mengganggu banget nih dari semua mata kuliah. Bagaimana progres nilainya Mbak Iza? Apakah tetap naik atau stay atau menurun Mbak Iza? Kalau saya lihat semester 3, 4 ini yang 3 kan ada kenaikan. Nah, yang 4 saya kemarin lihat itu kayak ada penurunan gitu. Iya, ada penurunan di semester 4 gitu. Oke, 4 turun. Menurut Mbak Iza di semester ini bagaimana Mbak Iza? Apakah Mbak Iza merasa bahwa nilai Mbak Iza bakal turun atau bagaimana? Sepertinya bakalan turun sih Bu, karena saya apa ya, berpikir pas waktu kegiatan sih Bu, kalau itu mengganggu banget Bu, saat saya udah di kegiatan baru nih.
Terus saya kok kayak kepikiran, padahal itu ya suasananya ya kan bahagia, tapi entah kenapa di otak saya kepikiran tadi, kayak ya tadi kepikiran ngeganggu sih, bro, ganggu gitu. Oke, berarti eh, Mbak Iza, overthinking itu datang saat Mbak Iza sendiri atau saat rame-rame atau pas dimanapun Mbak Iza ada itu berada kepikiran Mbak? Saya kepikiran dari saya overthinking masalah gitu itu hampir semua iya, tapi nggak selalu. Jadi waktu di suasana keramaian, saya juga pernah memikirkan permasalahan itu yang disampaikan oleh teman saya. Terus waktu saya menyendiri juga pernah juga, tapi nggak sering. Yang berkumpul saya pernah tapi nggak sering, kalau sendiri pernah tapi nggak sering. Terus kayak ngeganggu gitu, tapi ya nggak terus-terusan. Saya overthinking terus gitu, tapi kadang ada kebiasaan tertentu tiba-tiba saya kepikiran itu, jadi membuat acara itu yang acara Evan, Badia, Kenang Damai kayak buyar karena pikiran saya sendiri gitu. Oke. Nah, ketika dalam situasi misalnya keramaian nih Mbak Iza, terus tiba-tiba pikiran itu datang, Mbak Iza menjadi orang yang seperti apa Mbak Iza? Apakah Mbak Iza pergi ke tempat sepi atau Mbak Iza hanya diam, yang mengucilkan diri atau hanya diam aja, nggak ikut ngobrol, nggak ikut nimbrung, atau bagaimana Mbak Iza? Saya diam sih, Bu, saat memikirkan itu. Kalau saya sendiri sih dalam keheningan kesendirian ya saya kayak misalnya sepi ya saya kayak ya sudah menyendiri apa aku berdiam iya, tapi kayak rasanya kangen itu banyak geraknya gitu, kayak memainkan jari saya, Bu, kayak memainkan. Tapi kalau rame-rame banyak manusia banyak orang ya saya kayak tiba-tiba diam, kayak diajak ngomong kayak gimana, ya gitu. Jadi jawabannya nggak panjang lebar, saya jawabannya cuma iya, oh iya, oh enggak gitu. Itu posisi saya memikirkan kalau sama banyak orang gitu. Oke. Posisinya. Nah Mbak Iza, kan itu posisinya lagi bareng teman ini, rame-rame. Nah apakah Mbak Iza ketika pikiran itu datang, apakah Mbak Iza ada usaha kayak, aduh aku nggak mau mikirin ini, takutnya mengganggu suasana orang-orang di sekitar, atau bagaimana Mbak? Ya, saya kok pernah berpikiran kalau saya menceritakan permasalahan saya, menguruk abang saya ini sepele atau tidak, saya kok akan takut gitu, kayak karena pernah, Bu, teman saya curhati, saya minta solusi, tapi solusinya kalau jawabannya kayak enggak sedih hati gitu, Bu. Jawabannya masalah gitu aja, masa ya nggak bisa sih, wis tinggal aja udah, kamu nggak usah mikirin, udah nggak penting kayak gini. Padahal kalau diri saya sendiri apa ya, ngeganggu banget gitu, Bu. Oke. Nah itu kan tadi Mbak Iza apa ya, usahanya Mbak Iza ketika bareng teman. Nah Mbak Iza, apakah Mbak Iza pernah kepikiran untuk menceritakan permasalahan ini ke orang tua, ke orang-orang terdekat, orang tua, keluarga? Pernah sih, orang tua pernah, ke ayah itu pernah saya ceritakan. Tetapi saya nggak mau cerita terus menerus, ya pernah tapi nggak terus menerus. Kalau masalah ini kakak saya nggak bercerita terus menerus ke ayah karena takut ayah saya kepikiran. Oke, berarti Mbak Iza orang yang Mbak Iza percaya, yang paling percaya ya, sekarang adalah ayah. Untuk orang yang saya percaya sih belum ada sih, Belum ada. belum ada. Oke, berarti Mbak Iza belum ada satu orang pun yang belum Mbak Iza ceritakan, luapin semua
ceritanya Mbak Iza? Belum ada. Kalau semester ini belum ada, tapi kalau yang di semester kemarin pernah teman SMA saya akan, tetapi Bu, saya kan nggak bisa terus-menerus mencurahkan isi hati saya semuanya ke teman saya. Dia juga memiliki permasalahan gitu, jadi saya nggak mau menambah-nambahkan, nggak mau menambah masalah, nggak mau menambah beban gitu Bu. Oke, berarti Mbak Iza apa ya, ketika permasalahan ini Mbak Iza menjadi orang yang ya menutup diri, menjadi orang yang ya menutupi diri, mengecilkan diri ketika ada banyak orang, ya gitu ya Iya Mbak Iza? benar Bu. Oke. Oke, dari permasalahan Mbak Iza ini, apa sih tujuannya Mbak Iza? Apa yang Mbak Iza ingin capai? Untuk tujuan yang ingin saya capai kayak apapun dalam kegiatan itu tuh biar pikiran saya kalau nggak terganggu kegiatan saya gitu Bu. Jadi kegiatan saya biar enak gitu, dapat memikirkan hal-hal itu tadi Bu gitu. Oke, dari di sini Ibu simpulkan ya bahwa dari permasalahan Mbak Iza menjadi orang yang itu ya sering kepikiran ketika dengan perkataan temannya Mbak Iza, baik di tempat rame maupun tempat sepi, itu mengganggu Mbak Iza, mengganggu perkuliahan, mengganggu dalam pertemanan ya Mbak Iza. Oke, dan sini Mbak Iza ingin ubah bahwa ketika bersama teman atau ketika sendiri, Mbak Iza ingin bisa meredakan pemikiran ini ya Mbak Iza. Oke, Mbak Iza, dari permasalahannya Mbak Iza dalam proses konseling ini kita bisa menggunakan teknik talk stopping. Apakah Mbak Iza udah pernah mendengarkan teknik ini atau belum? Atau belum Mbak? Belum Bu. Belum pernah. Oke, Ibu izin menjelaskan ya. Talk stopping ini adalah teknik untuk menghentikan pikiran negatif yang mengganggu kesehariannya Mbak Iza. Nah, di sini penggunaan talk stopping ini bisa ketika Mbak Iza merasa bahwa pikiran itu udah mulai mengganggu. Nah, Mbak Iza bisa merubah pikiran itu menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, apakah Mbak Iza bersedia kita melakukan teknik ini? Iya Bu, saya bersedia. Oke, sebelumnya Mbak Iza bisa duduk dengan nyaman, senyamannya Mbak Iza, bisa bersandar. Oke, bisa relax. Oke, sebelum itu Mbak Iza kita gunakan teknik relaksasi dulu ya Mbak Iza. Oke, Mbak Iza bisa dengar aba-aba saya. Oke, sebelumnya bisa tarik nafas, hembuskan, bisa dengan tutup mata, tarik nafas, hembuskan. Oke, Mbak Iza di sini Mbak Iza bayangin ketika Mbak Iza ada di perkumpulan dengan teman-teman. Nah, terus pikiran Mbak Iza ini datang, pikiran cemas, perkataan temannya Mbak Iza itu datang. Nah, Mbak Iza bisa langsung berkata, oh pikiran ini sangat mengganggu, pikiran ini gak penting. Mbak Iza yang menyingkirkan pikiran itu. Nah, Mbak Iza memikirkan perkataan yang lebih positif, kayak aku berharga kok, aku gak seperti apa yang dikatakan orang itu. Nah, Mbak Iza mulai memikirkan perkataan positif itu. Mbak Iza mulai kembali memiliki mood yang bagus. Mbak Iza kembali bisa berbicara kepada teman-teman, tidak menyendiri lagi. Oke, Mbak Iza bisa mengatakan bahwa pikiran itu tidak penting. Silakan Mbak Iza. Pikiran itu tidak penting. Ya, itu sangat mengganggu. Kalau itu juga sangat mengganggu. Ya, aku tidak seperti perkataan yang dikatakan dia. Aku tidak seperti yang dia katakan. Ya, aku berharga kok. Aku berharga kok. Ya, itu
yang Mbak Iza bisa katakan ketika perkataan negatif itu datang? Oke, Mbak Iza bisa tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya, bisa buka mata secara perlahan. Oke, gimana Mbak Iza perasaannya? Ya, alhamdulillah Bu. Oke. Oke, bisa lebih lega. Iya. Oke, Mbak Iza, uh, teknik ini bisa Mbak Iza lakukan ketika lagi sendiri atau lagi sama teman ngumpul. Mbak Iza bersedia atau? Iya Bu, saya bersedia. Tapi gimana Bu caranya kalau saat berkumpul dengan teknik yang Ibu berikan? Gimana caranya? Kan waktu itu kan saya kan berkumpul. Gimana caranya? Nah, misalnya Mbak Iza dalam kondisi ya sama teman-teman ngumpul, terus Mbak Iza malu nih nutup mata. Nah, Mbak Iza bisa ya diam dulu, merenung sebentar. Nah, pikiran itu bisa dihilangin sebentar, Mbak Iza bisa katakan dalam hati kayak ya aku ya nggak seperti perkataan itu, aku berharga kok, aku bisa punya teman selain dirimu, aku bisa, ya Mbak Iza bisa ngatain itu, bisa mengatakan hal positif. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada sih Bu, hanya itu saja. Oke, Iya. itu aja. Oke, Mbak Iza, kan pertemuan kita tidak hanya sampai di sini nih, Mbak Iya. Iza. Ada pertemuan selanjutnya. Nah, apakah pertemuan selanjutnya sesuai dengan jadwal hari ini atau Mbak Iza ada masukan untuk jadwal selanjutnya? Oke Bu, untuk pertemuan berikutnya mungkin habis mata kuliahnya Bu Ani Bu di Ani. hari Senin besok saja Bu. Oke. Iya. Oke. Nah, kan itu udah jadwal kita pertemuan selanjutnya. Sini ketika datang ke pertemuan selanjutnya, Ibu mau kasih PR untuk Mbak Iza. Apakah Mbak Iza bersedia? Iya Bu, bersedia. Bersedia. Iya. Oke, jadi di sini Ibu punya PR untuk Mbak Iza. Jadi ketika pikiran Mbak Iza muncul itu kan pastinya nggak tiap waktu. Nah, pasti kadang-kadang ketika sama teman atau sendiri ya pasti kok muncul. Nah, Mbak Iza bisa menulis ke kertas atau note Mbak Iza. Terus bahwa ketika pikiran itu datang, apa yang Mbak Iza lakukan? Apakah itu membantu, sangat membantu? Nah, skalanya berapa? Sangat membantunya itu. Ini saya membuat tabel apa Iya. bagaimana? Iya, buat tabel Mbak. Ya dalam bentuk tabel ya sama seperti ini Mbak Iza. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan dengan tabel ini Mbak Iza? Untuk situasinya lagi bagaimana Bu saat saya memikirkan hal itu? Iya Bu. Berarti pikiran saya, terus sebenarnya lagi apa? Apa pikirannya Mbak Iza? Apa yang Mbak Iza pikirkan? Iya. Terus perkataan positif apa yang Mbak Iza tanamkan ketika pikiran itu datang? Nah, terus apakah selanjutnya Mbak Iza tetap menyendiri atau Mbak Iza bisa berkumpul dengan teman, bisa lanjut ngobrol atau bagaimana? Terus skala membantunya apa? Teknik ini bagaimana? Nah, terus perasaannya Mbak Iza bagaimana? Skalanya sampai berapa 1 ya? sampai 5. 1 sampai 5 saja. Iya, benar. Iya Bu, boleh. Oke. Udah, Mbak Iza? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, Mbak Iza. Terima kasih Mbak Iza udah datang untuk menyempatkan ke ruang BK. Ibu sangat mengapresiasi keberaniannya Mbak Iza untuk bisa menceritakan kepada Ibu. Ya. Saya juga terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya, terus mendengarkan masalah saya. Jadi saya pikirannya lega dan tenang gitu. Dan saya habis dari ruang BK ini kemungkinan saya akan melatih diri saya gitu. Oke, terima kasih Mbak Iza. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.
Saya juga makasih ya Bu Terima kasih ya. Oke. Syukur ya Bu. Ya, waalaikumsalam.